Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rahma dengan NPM A1I022007, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi. Salah satunya menggunakan media komunikasi yang dapat mempermudah dan juga mengefektifkan proses komunikasi. Tetapi juga bisa membuat proses penyampaian informasi lebih menarik dengan menggunakan media visual, audiovisual, dan juga audio. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai media visual, audio, dan juga audiovisual sebagai sarana penyampaian informasi. Nah, yang pertama yaitu media komunikasi visual. Media komunikasi visual adalah alat, perangkat, saluran, atau sarana komunikasi yang fokus pada tulisan atau gambar yang ditangkap menggunakan panca indera penglihatan. Dalam berkomunikasi dengan anak usia dini, menggunakan media visual dapat menggunakan gambar 2 dimensi sebagai media diam, serta bentuk 3 dimensi sebagai media model untuk memperkenalkan kosakata yang mudah dan sering dilihat oleh anak. Media diam dapat berupa gambar pada media cetak seperti buku, majalah, poster, dan media lain yang tidak menimbulkan gerak. Sedangkan media model berupa objek ataupun tiruan objek, misalnya objek hewan atau alam di sekitar anak. Selanjutnya, kelebihan media visual. Yang pertama, meningkatkan perhatian dan daya tarik. Media visual dapat menarik perhatian anak dan membuat materi pembelajaran lebih menarik dan informatif serta dapat membangkitkan keinginan dan minat anak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Media visual ini dapat membantu anak memahami konsep dan ide yang kompleks serta meningkatkan kesadaran tentang topik yang dipelajari. Yang ketiga, menyediakan informasi secara efektif. Media visual dapat menggabungkan teks, video, dan juga animasi untuk menyediakan informasi lebih menarik dan juga mudah dipahami. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan anak. Media visual dapat membantu anak yang memiliki keterbatasan dalam berbahasa dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan pemahaman berbahasa. Dan yang terakhir, memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Dengan menggunakan media visual dapat membantu anak memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan karena media visual dibuat semenarik mungkin agar anak dapat tertarik dengan media yang dibuat oleh guru atau orang tua. Juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, ukurannya yang terbatas. Media visual memiliki ukuran yang terbatas sehingga tidak efektif dalam pembelajaran kelompok besar. Yang kedua, biaya produksi yang mahal. Beberapa jenis media visual seperti media cetak memiliki biaya produksi yang tinggi sehingga menjadi hambatan dalam proses produksi. Yang ketiga, keterbatasan dalam penggunaan. Media visual harus dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu tergantung dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, tidak ada audio. Beberapa jenis media visual seperti gambar tidak memiliki audio sehingga guru harus menjelaskan maksud dari gambar tersebut kepada siswa. Implementasi media visual dapat dilihat ketika guru menyampaikan informasi kepada anak menggunakan media visual seperti gambar dan juga poster untuk membantu anak memahami materi yang diajarkan. Dengan media visual, anak dapat dengan mudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Selain itu, media visual dapat menarik perhatian anak dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu media audio. Media audio merupakan media pembelajaran yang mengandung pesan auditif dan hanya mengandalkan kemampuan suara saja yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan anak untuk mempelajari tema pembelajaran. Media ini mengandalkan panca indera yaitu pendengaran. Karena media ini hanya mengandalkan pendengaran, jadi faktor utama yang mempengaruhi media audio ini adalah tingkat volume audio serta kejelasan pengucapan dari audio tersebut. Nah teman-teman, media audio juga memiliki kelebihan. Yang pertama, mampu menjangkau sasaran luas. Media audio mudah didapatkan, praktis dipindahkan, serta lebih efisien dan memungkinkan untuk mengakses pembelajaran di berbagai tempat dan waktu. Yang kedua, memperoleh informasi yang mudah didapatkan. Data dari media audio bisa dipergunakan bersamaan menggunakan alat perekam, sehingga dapat disimpan dan diputar kembali untuk memudahkan dalam mengakses dan memahami informasi atau pembelajaran yang ingin disampaikan.
Yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi pendengar. Media audio dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dari pendengaran, lalu mendapatkan gambaran dari apa yang ia dengar serta dapatkan. Yang keempat, menggabungkan teks, gambar, dan video. Media audio dapat digunakan dalam multimedia untuk menggabungkan teks, gambar, dan juga video, serta membuat materi pembelajaran lebih menarik dan informatif. Kemudian, kekurangan media audio. Yang pertama, ketergantungan pada perangkat. Media audio memerlukan perangkat tertentu untuk digunakan sehingga adanya ketergantungan pada ketersediaan perangkat dan infrastruktur. Yang kedua, kekurangan pada akses. Media audio mungkin tidak dapat mencangkup semua anak atau tidak dapat setiap anak atau tidak dapat memiliki akses yang sama, seperti keterbatasan ekonomi dan juga keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, komunikasi satu arah. Media audio hanya menggunakan suara dan bahasa verbal sehingga mungkin hanya dapat dipahami oleh anak yang memiliki penguasaan yang lebih baik. Yang keempat, biaya yang mahal. Untuk media audio yang memerlukan alat perekam seperti radio, alat perekam pita magnetik, dan juga laboratorium bahasa mungkin memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang terakhir, ekspresi yang terbatas. Media audio mungkin tidak mencangkup ekspresi secara visual sehingga mungkin tidak membantu anak yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman konsep visual. Implementasi media audio. Media audio dapat digunakan dalam pembelajaran anak usia dini yaitu lagu, dongeng, dan rekaman suara. Media audio dapat membantu merangsang perkembangan imajinasi dan bahasa anak sehingga mereka dapat dengan mudah memahami sesuatu informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, untuk media yang ketiga yaitu media audio visual. Media audio visual adalah media yang menggabungkan media audio dan media visual, di mana media ini merupakan media visual gerak yang dapat diatur kecepatan geraknya. Sekarang ini, penggunaan media audio visual di kalangan anak sudah semakin meluas. Contohnya, media tersebut adalah VCD, siaran televisi, siaran daring seperti YouTube yang bisa diakses anak melalui perangkat elektronik seperti handphone, serta video lagu yang banyak ditonton oleh anak. Kelebihan media audiovisual. Yang pertama, memiliki dua unsur yang menarik, yaitu suara dan juga gambar yang bisa menampilkan ekspresi-ekspresi. Yang kedua, mempermudah memahami pembelajaran. Dengan menggunakan media audiovisual, suatu pembelajaran dapat lebih mudah dipahami dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kelebihan yang ketiga, dapat menarik perhatian. Media audiovisual lebih bervariasi sehingga anak-anak tidak mudah bosan dengan menampilkan berbagai macam video yang menarik dan membuat anak bersemangat dalam pembelajaran. Yang keempat, dapat diputar berulang-ulang. Media audiovisual dapat diputar kapanpun. Apabila anak kurang memahami video pembelajaran yang diberikan, maka ia dapat memutar kembali di kemudian hari. Yang kelima, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Melalui media audiovisual seperti menampilkan sebuah video yang membangun motivasi, maka ketika anak menonton video tersebut, anak akan bersemangat dan termotivasi belajar, anak meningkat. Selanjutnya, kekurangan media audiovisual. Yang pertama, pengoperasian yang harus dilakukan oleh orang khusus. Media audiovisual memerlukan pengoperasian yang dilakukan oleh orang khusus, sehingga mungkin memerlukan tenaga sumber yang lebih banyak, seperti dalam proses pembuatan dan juga pengeditan. Yang kedua, keterbatasan dalam penggunaannya. Media audiovisual harus dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, tergantung pada materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, biaya produksi yang mahal. Untuk media audiovisual memerlukan alat perekam yang mahal. Implementasi media audiovisual. Penggunaan media audiovisual pada pembelajaran anak usia dini yaitu dapat dilihat pada sosiodrama. Sosiodrama dapat membantu anak untuk memahami materi dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Dalam media pembelajaran audiovisual ini, guru tidaklah selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi penyaji materi bisa digantikan oleh media yang telah disiapkan. Maka peran guru
sebagai fasilitator dalam belajar. Sekian penjelasan saya mengenai media komunikasi visual, audio, dan audiovisual. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.